tentang menjaga rahasia. Babu hifdzis sirri, bab tentang menjaga rahasia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradihi wa ma'nah. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah oleh kalian atas janji kalian. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 34. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Inna min asyarrin nas, sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia, indallahi, menurut Allah Ta'ala, apanya, manzilatan, tempatnya atau kedudukannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yaitu ar-rajulu, seorang manusia, bukan hanya laki-laki. Makna rajul di sini makna lil ghalabah, menunjukkan tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, merujuk pada itu. Jadi makna ar-rajul ini sebetulnya ay an-nasu, yakni manusia. Maknanya makna mencakup penguasaan apa yang dikuasai oleh laki-laki biasanya dalam keluarga, tentu adalah istrinya, anak-anaknya, seperti itu. Artinya mau laki-laki, perempuan, tua ataupun muda. Ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah ar-rajulu, laki-laki. Kalau di sini rajul, di sini laki-laki, mohon maaf. Ar-rajulu di sini karena nanti di belakangnya ada lafaz mar'ah juga, berarti menunjukkan tentang jenis kelamin laki-laki. Ar-rajulu yakni laki-laki, yufdi ilal mar'ati, yang bersetubuh dengan istrinya, wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, kemudian ia menyebarkan rahasianya. Ini dengan istrinya sendiri, dengan pasangannya, seorang istri dengan suami, kemudian menyebarluaskan rahasia. Punya suami saya mah kecil, contoh seperti itu, ya. Atau yang laki-laki juga seperti itu, menceritakan tentang rahasia keluarganya, rahasia pribadi, masalah intim. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi, intim lah. Jadi laki-laki bersetubuh, bercinta dengan istrinya, ini dengan istrinya. Kemudian dia menceritakan rahasia-rahasia itu kepada orang lain, maka orang tersebut akan menjadi orang yang paling buruk tempatnya nanti di akhirat. Oleh karenanya, ini apalagi hal yang halal padahal, ya, persetubuhan antara suami istri. Bagaimana dengan perzinahan? Ya tentu tidak diperbolehkan, tentu sangat haram hukumnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1437. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau
anna Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sahabat Umar, yakni ayahnya, radhiyallahu anhu, hina ta'ayyamat bintuhu Hafsatu qala laqitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu fa'aradtu alaihi Hafsah. Bahwasannya ketika Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha menjadi janda. Jadi Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha menjadi janda, maka sahabat Umar kemudian qala, berkata, laqitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, aku pernah bertemu dengan Uthman radhiyallahu anhu, fa'aradtu alaihi Hafsatan, maka kemudian aku berkata kepada Uthman, seolah-olah menawarkan, jika kamu berkehendak, jika kamu mau, gitu loh. Jadi fa'aradtu alaihi Hafsah, aku menawarkan putriku Hafsah kepada Uthman. Fakultu, maka aku berkata, in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar, kalau kamu mau wahai Uthman, aku akan menikahkan putriku yang bernama Hafsah binta Umar kepadamu, kamu mau tidak? Begitu. Qala, maka kemudian sahabat Uthman radhiyallahu an menjawab, sa'anzuru fi amri, aku akan memikirkan hal itu terlebih dahulu dalam beberapa saat. Sa'anzuru fi amri, mohon waktulah, saya ingin berpikir terlebih dahulu, saya coba pertimbangkan. Falabithtu layaliya, maka kemudian falabithtu layaliya thumma laqiyani, saat bertemu denganku dalam suatu malam, faqala, maka kemudian ia berkata, qad bada li alla atazawwaja yaumi hadza, qad badali alla atazawwaja yaumi hadza, aku telah memutuskan untuk tidak menikah hari ini. Jadi sahabat Utsman sempat menjawab, aku akan memikirkan hal itu beberapa hari. Ketika bertemu denganku, maka ia berkata, kata sahabat Umar, aku telah memutuskan untuk tidak menikah saat ini. Falaqitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka selanjutnya aku bertemu dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Faqultu, maka aku berkata, in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar, wahai sahabat Abu Bakar Siddiq, walaupun itu umurnya sudah sepuh padahal. Kata sahabat Umar, kalau anda mau, saya akan nikahkan putri saya yang bernama Hafsah kepada anda. Anda mau tidak? Wahai sahabat Abu Bakar. Padahal sahabat Abu Bakar itu sudah sepuh, tapi yang dituju apa? Ketakwaannya. Jadi ketika memilihkan pendamping untuk anak-anak kita, pilih ketakwaannya. Jangan hanya pandangan dunia saja. Begitu pula bagi kaum akhwat, ketika anda ingin mencari calon imam dalam kehidupan anda, carilah imam yang benar-benar bisa menjadi imam. Jangan sampai mengambil orang-orang yang tidak bisa menjadi imam. Akhirnya di saat pandemik sekalipun tetap memaksakan untuk berkumpul,
sholat tarawih di masjid. Karena apa? Karena takut dijadikan imam di rumah karena gak bisa jadi imam. Gitu kan? Sekarang banyak orang yang ngeyel di tengah-tengah pandemi, di area di zona merah begitu, tetap ngeyel ingin mengadakan sholat tarawih terus berjamaah di masjid. Saya punya prasangka gitu loh. Saya punya pandangan, mungkin orang yang ngeyel itu orang yang gak bisa jadi imam di rumahnya. Takut ketika diminta sama keluarganya, ayah sudah sholat jamaah tarawih di sini saja di rumah. Makanya tetap berlari ke masjid. Karena apa? Karena dia takut baru niat saja sudah setengah jam berdiri, belum takbiratul ihram juga. Mungkin begitu. Makanya bagi kaum wanita, carilah suami yang bisa jadi imam. Khawatir nanti musim seperti gini lagi pageblug, suaminya nggak bisa jadi imam di rumahnya. Makanya nih, ambil nih santri-santri ahbab Rasul, ya, insya Allah. Karena di antara santri ahbab Rasul juga ada yang bernama imam, jadi bisa jadi imam itu. Imam Sukuryadi. Sahabat Umar malah justru akan menikahkan putrinya yang menjadi janda tersebut, ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai sahabatku Abu Bakar As-Siddiq, mau enggak nikah dengan putriku yang sudah janda? Memang sekarang kan ada moto yang terbaru, janda semakin terdepan, yang gadis ketinggalan. Setelah ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar fasomata. Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka terdiam saat itu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terpaku, tak berkata apapun. Falam yarji' ilayya syai'an, dia tidak membalas dengan satu ungkapan apapun kepadaku. Fakuntu alaihi aujada minni ala Uthman falabithu layaliya thumma khatabahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyyahu. Maka kemudian aku agak marah. Sesungguhnya rada mangkel katanya. Rada mangkel kepada siapa? Kepada Utsman yang pertama kali aku tawari. Setelah beberapa malam berlalu, ya, beberapa hari kemudian, falabithu layali, maka kemudian thumma khatabahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyyahu. Baginda Rasulullah justru yang meminang. Baginda Rasul kemudian meminang Hafsah. Lantas aku nikahkan ia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Hafsah ketika menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih muda. Jadi di antara istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih muda, jauh lebih muda dibandingkan Rasulullah, itu di antaranya Sayyidah Hafsah. Tapi Sayyidah Hafsah pada saat itu, mohon maaf, Ummul Mukminin, pada saat sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau adalah janda muda. Ya. Jadi ini juga mengikis ungkapan orang bahwasannya selain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha semua istri Rasul tua-tua. Oh, kata siapa? Ya, raimu, cangkemmu ya, ojo ngomong asal-asalan. Sayyidah Hafsah itu masih muda, janda muda pada saat sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Umar menawarkan kepada sahabat Utsman
Sahabat Utsman minta waktu beberapa hari untuk berpikir, ternyata jawabannya saya tidak akan menikah dulu. Kemudian datanglah kepada sahabat Abu Bakar, ini yang muda nih, nggak mau katanya. Sudah barangkali kalau yang lebih sepuh barangkali ngelihat yang muda ini maulah begitu. Ternyata sahabat Abu Bakar diam tidak menjawab, tercengang saja, diam saja tidak menjawab. Aduh, sayang sekali ya. Tapi ternyata ketika beberapa hari kemudian, dalam keadaan, kata sahabat Umar, dalam keadaan aku sedang agak kecewa nih pada pemuda yang bernama Utsman. Kenapa enggak mau? Apa kurangnya putriku? Waduh, mantap. Ditawari oleh sahabat Umar. Kalau ini santri-santri ini enggak pakai pikir-pikir dulu, mau langsung gitu. Kalau saya tawari, Mas mau enggak nikah dengan putri saya, itu langsung mau gitu. Boleh. Itu ada janda satu, siapa? Si Keti itu janda ya, kucing saya. Akhirnya enggak mau, kabur semua nih. Ketika Rasulullah SAW mengkhitbah, jadi khitbah itu tidak langsung menikah. Khitbah itu meminang, melamar ya, jadi lamaran dalam Islam juga diajarkan, namun ada adab-adabnya dan ada batasan-batasan yang perlu tetap dijaga. Nanti penjelasannya, atau pernah mungkin ada ininya ya, judul dari kajian tentang khitbah di akun YouTube Ahbabur Rasul Indonesia, barangkali coba silahkan dicari lagi, saya sudah lupa itu ada apa tidaknya. Tapi yang terpenting saya tak lupa istri. Cie. Setelah Rasulullah meminang putriku, maka kemudian fa'angkahtuha iyahu, aku kemudian menikahkan putriku Hafsah radhiyallahu anha, Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakrin faqala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsata falam arji' ilayka syai'an faqultu na'am qala fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilayka fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakaraha falam akun li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Kata sahabat Umar, ketika kemudian ternyata setelah aku menikahkan putriku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falakiyani Abu Bakrin, aku berjumpa dengan sahabat Abu Bakar. Faqala la'allaka wajadta alayya hinna aradta alayya Hafsata falam arji' ilaika syai'an. Sahabat Umar berkata kepada sahabat Abu Bakar pada saat itu, mungkin kamu telah marah kepadaku. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar yang berkata kepada sahabat Umar, mungkin kamu telah marah kepadaku karena ketika engkau menawarkan putrimu kepadaku yang bernama Sayyidah Hafsah, kemudian aku tidak menjawab. Mungkin pada saat itu kamu kecewa, mangkel kayaknya. Mungkin kamu kecewa, kata sahabat Abu Bakar. Tapi ketahuilah, sebelum dilanjutkan, maka sahabat Umar menjawab, "Na'am." Ya, memang aku agak kecewa dengan diamnya engkau, tak membalas tawaranku dengan satu patah kata pun. Akan tetapi sahabat Abu Bakar kemudian melanjutkan penjelasannya, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma aradda alayya illa anni kuntu alimtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakaraha. Tidak ada, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun
yang mencegahku untuk menjawab tawaranmu, ya, penawaranmu. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang menjadi sebab aku menolak penawaranmu ketika engkau menawarkan, ya, fi ma'aradta alayya, ketika engkau menawarkan putrimu untuk aku nikahi, illa anni kuntu alimtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaraha, kecuali aku telah mengetahui bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa nanti putrimu ketika sudah menjadi janda akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sudah tahu. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul pernah menyebutkan nama putrimu akan menjadi salah satu bagian dari istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam akun liufsya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku tidak berani, cek bahasa Sunda mah, cadu aing mah, membongkar rahasia Rasulullah, enggak mau. Nah ini kalau jadi murid, rahasia-rahasia guru. Jadi Rasulullah juga punya rahasia-rahasia yang diketahui oleh beberapa sahabat saja. Rasulullah memiliki rahasia-rahasia pribadi yang hanya diketahui oleh beberapa sahabatnya saja, dan para sahabat berpegang teguh, selalu memegang teguh rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Maka selayaknya kita kepada guru juga seperti itu, sehingga banyak saat ini orang yang selalu menuntut seorang guru itu sempurna seperti malaikat. Padahal mereka juga manusia, punya kekurangan-kekurangan. Sehingga Imam An-Nawawi radhiyallahu an, Imam An-Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin ini, beliau sering kali berdoa, ya Allah, tutupilah kekurangan-kekurangan guruku di hadapan pandangan mataku, dan jangan biarkan aku mendengar kekurangan guruku dari lisan orang lain, sehingga aku tidak kehilangan rasa hormat dan ta'zimku, pengagunganku kepada guruku. Itu doa Imam An-Nawawi. Setiap mau melangkah menuju gurunya, ia berdoa di depan pintu seperti itu, ya Allah, tutupilah kekurangan guruku di hadapan mataku, dan jangan biarkan aku mendengar kekurangan guruku dari lisan orang lain yang menyaksikannya, sehingga aku bisa tetap ta'zim, tetap memuliakan guruku. Karena Imam An-Nawawi faham yang namanya manusia itu pasti memiliki kekurangan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Terlebih bukan nabi, bukan rasul, tidak ma'sum, mahfud saja. Kalau mahfud itu seperti para aulia, masih ada kans untuk melakukan satu kesalahan. Beda dengan maksum. Kalau maksum, para nabi, para rasul, itu makomnya. Khilafnya mereka tidak sampai pada sesuatu yang berbuat dosa. Seperti Nabiullah Adam alaihissalam, walaupun sampai dikeluarkan dari surga, tapi itu bukan suatu dosa, karena justru dengan hal itu Allah menghendaki Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa diturunkan ke bumi menjadi khalifah fil ardi, khalifah, supaya nanti anak turunannya terus berkembang biak di bumi. Seperti juga Nabiullah Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya sampai ditelan sampai dilemparkan kan, ketika dia mengikuti sekelompok kafilah yang ikut di dalam kapal laut, kemudian bocor,
ilham yang diterima oleh pimpinannya, oleh kaptennya itu harus ada orang yang dibuang ke laut satu. Namanya ditulis, kemudian dikocok siapa, diundi. Ternyata Nabi Yunus. Sampai 3 kali dunia Nabi Yunus terus yang keluar. Akhirnya ini harus dilempar ke laut. Pas dilempar, dicaplok, dimakan sama ikan nun, ikan yang sangat besar, hiu besar, seolah-olah seperti itu. Itu padahal seorang rasul, seorang nabi dan rasul, bahkan Nabi Yunus. Sehingga beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita ini bukan nabi, bukan rasul. Kesalahan kita banyak, saya khususnya. Terlalu banyak dosa yang telah dilakukan. Semoga Ramadan ini tidak menjadi rusak dengan keburukan akhlak saya selama ini. Semoga Ramadan ini menjadi wasilah tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, pengikis dosa, perbaikan bagi akhlak yang buruk. Dan saya bukan orang yang pantas disebut ulama, saya ini santri, santrinya ulama. Guru-guru saya ulama, sayanya santri. Jadi memang kalau santri ada kalanya masih banyak salah. Jadi saya ini santri yang masih banyak salah, karena saya masih terus belajar dan terus belajar kepada guru-guru saya. Doakanlah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa saya. Kita semua mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh rahmat, bulan ampunan ini, Syahrul Maghfirah. Semoga Allah menghapuskan segala catatan amal buruk kita dan membuat para malaikat lupa akan persaksiannya atas dosa-dosa kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak baca itu. Itu yang dibaca oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melanjutkan kalimatnya yang terakhir, walau tarakahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Andaikan nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, maka aku akan menerimanya sebagai istri. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari. Namun sampai wafat Rasulullah tidak menceraikannya, dan ummahatul mukminin haram menikah dengan orang lain selain Nabi. Jadi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh istri Rasul tidak menikah lagi, termasuk Sayyidah Hafsah. Jadi Rasulullah SAW melarang itu karena apa? Nanti jatuh derajatnya, sudah menjadi istri Rasul, nanti di akhirat juga bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau menikah lagi dengan yang lain, bisa-bisa nanti tidak bersama Rasulullah. Seperti itulah cara Rasul mengangkat derajat kaum wanita. Maka beruntunglah bagi wanita-wanita yang memiliki suami-suami yang takwa, suami-suami yang soleh, suami-suami yang
memiliki keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka nanti ketika hidup khidmat kepada suami yang soleh, wanita-wanita yang punya suami soleh kemudian khidmat kepada suaminya, maka nanti di akhirat ia akan menjadi pendamping dari laki-laki yang ahli surga tersebut. Maka wahai saudari-saudariku, carilah pendamping calon imam yang bisa menjagamu dunia wal akhirah, karena Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Maka tanggung jawab seorang laki-laki bukan hanya memberikan makan kepada istri, bukan hanya memberikan pakaian kepada anak dan istrinya, tapi juga wajib memberikan ilmu kepadanya, membimbingnya untuk bisa sholat, bisa wudhu, bisa baca Quran. Maka laki-laki harus belajar itu semua, karena itu tanggung jawab. Jika tidak bisa bagaimana? Bareng-bareng belajar, datang ke ulama, datang ke guru yang kompeten. Jangan asal mencari guru. Semoga saja kita dan keluarga diselamatkan oleh Allah dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.